Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam program kursus bahasa Arab sesi 1 terkait dengan sharaf, ya, konjugasi atau pembentukan kata dalam bahasa Arab. Dan bahan secara teori sudah sangat banyak. Jadi langkah berikutnya atau step berikutnya adalah memperbanyak latihan. Jadi kemungkinan dari mulai minggu yang lalu dan sampai ke depan lebih banyak porsinya latihan. Sedangkan teori atau aturan tata bahasa itu hanya akan diselipkan manakala diperlukan. Baik, kita akan sharing screen. Ini adalah pertemuan yang ke-11. Mari kita sama-sama terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum melangkah ke latihan sharaf yang kita ambil dari ayat-ayat dari surat Al-Baqarah, kita akan mengingatkan kembali terkait pokok-pokok bahasan. Dilihat dari segi jumlah huruf yang membentuk satu kata kerja, bisa digolongkan ke dalam sulasi dan rubai. Sulasi adalah kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Sedangkan rubai adalah fiil yang terdiri dari 4 huruf. Yang 3 huruf, jika dilihat dari fiil madinya atau fiil lampau, ada 3 pola. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Namun jika dipasangkan dengan fiil mudhari', maka ada 6 pola sulasi mujarrad atau sulasi yang belum ditambah dengan huruf yang lain asli. Ada pola fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Adapun fa'ila ada 2 pasang, fa'ila yaf'ilu dan fa'ila yaf'alu. Sedangkan fa'ula 1 pasang, fa'ula yaf'ulu. Kemudian ada sulasi mazid, artinya asalnya 3 huruf tetapi mendapatkan tambahan. Ada yang tambahannya 1 huruf disebut nanti jumlahnya menjadi 4 huruf, ada yang tambahannya 2 huruf, ada yang tambahannya 3 huruf. Yang tambahan 1 huruf ada 3 pola, yaitu af'ala, contohnya seperti akroma. Ada fa'ala, contoh farraha. Ada fa'ala, contoh doroba. Adapun yang ditambah dengan 2 huruf ada 5 pola. Ada in fa'ala, contohnya in qata'a. Ada ifta'ala, contohnya ijtama'a. Ada if'ala, contohnya isfarra. Ada tafa'ala,
contohnya tamarada. Ada pola tafa'ala, contohnya tabayyana. Selanjutnya yang sulasi mazid yang ditambah dengan 3 huruf ada 4. Ada 4 wazan, ada 4 pola. Yang pertama istaf'ala, contohnya istaghfara. If'au'ala, contoh ihdaudaba. If'awwala, contohnya ikhrawwata. Dan if'ala, contohnya isfarra. Jadi kita sekarang sudah mengumpulkan ada 6 tambah 8 tambah 12, berarti ada 18 pola yang insya Allah harusnya hafal pola itu ya. Tapi insya Allah secara bertahap, mungkin kalau belum bisa sekaligus juga. Yang berikut jenis fiil yang didasarkan atas huruf bentuk, bukan jumlah, tapi jenis huruf. Dalam bahasa Arab ada 2 jenis huruf, atau huruf itu dikategorikan ada 2 jenis, ada yang sahih, sehat ya, ada yang mu'tal. Mu'tal artinya sakit. Jika fiil terdiri dari huruf-huruf yang sahih, maka disebut al-fi'lus sahih. Sedangkan jika salah satu fiil, salah satu huruf terdiri dari huruf mu'tal, huruf yang sakit, maka disebut al-fi'lul mu'tal. Seperti terlihat dalam bagan ini, ada terbagi 2, ada al-fi'lus sahih, al-fi'lul mu'tal. Kemudian yang sahih juga dikategorikan, ada yang salim, ada yang mudha'af, ada yang mahmuz. Salim adalah fi'lus sahih yang tidak ada mudha'af, tidak ada tasydid ya, dan tidak ada hamzah. Yang disebut dengan fi'il mudha'af adalah fi'il yang ada tasydidnya, rangkap, ada huruf rangkap. Huruf rangkap diwujudkan dalam tasydid. Dan yang ketiga jenis adalah mahmuz, yang ada huruf hamzahnya. Ini juga akan mendapatkan perlakuan khusus. Misalnya akala ya'kulu kul, fi'il amarnya ya. Padahal polanya ukul, uf'ul. Kemudian yang mu'tal ada 4 kategori ya. Ada yang fi'ilnya huruf ilat, huruf mu'tal, disebut misal. Ada yang di tengahnya, ain fi'ilnya disebut ajwab. Ada yang huruf ilat atau huruf mu'tal di akhir disebut naqis. Ini masing-masing satu huruf. Tapi ada juga di dalam satu fi'il itu huruf ilatnya atau huruf mu'talnya 2. Ada yang berurutan, fa dan ain. Ain dan lamnya ada huruf ilat. Ada yang terpisah, fa-nya huruf ilat, ainnya huruf sehat, kemudian lamnya huruf sehat, disebut mafruq. Ini secara teori. Nah, secara realnya bagaimana? Nanti kita akan lihat. Mari kita baca dulu salah satu ayat dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya aku akan menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifah, seorang khalifah. Lalu mereka berkata, mereka menjawab, apakah taj'alu, engkau akan menjadikan fiha,
di muka bumi man or makhluk atau orang yufsidu yang akan membuat kerusakan fiha di bumi wa yasfikud dima dan akan menumpahkan darah wa padahal nahnu nusabbihu kami senantiasa bertasbih bihamdika dengan memujimu wa nuqaddisulak dan mensucikanmu. Qala Allah berfirman inni aku a'lamu lebih tahu atau aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui malah ta'ala. Ayat 31 wa'allama dan Allah mengajarkan Adam kepada Adam al-asma'a nama-nama kullaha seluruhnya, seluruh nama-nama. Tsumma kemudian haradhum mempertunjukkan nama-nama itu alal malaikah kepada para malaikat. Faqala kemudian Allah menunjukkan kepada para malaikat. Faqala kemudian Allah berfirman ambiuni jelaskan kepada sebutkan atau jelaskan kepadaku nama-nama itu biasmai haula in kuntum jika kalian shodiqun benar. Jadi kita ambil kata atau fi'il qala. Itu fi'il qala, qala adalah fi'il madhi ya. Qala kalau untuk dua orang qala, qalu. Mari kita ambil praktekkan di peta jari kita. Mari kita ambil dari kelingking. Qala, qala, qalu. Jari manis. Qalat, qalata. Perhatikan jari ruas yang ketiga. Qulna ya. Kenapa qulna? Karena yang tadi saya katakan bahwa fi'il qala adalah fi'il ajwab. Ada sedikit perlakuan jadi qala qulna. Nah itu berlaku sampai akhir. Qulna. Ada anta qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Jadi qultu aku berkata, qulna kami berkata. Sama persis dengan kana ya. Kana, kana, kanu. Maka coba kalau jari manis, kanat, kanata. Perhatikan yang ruas ketiganya. Kunna. Terus kunta. Kuntuma. Kuntum. Kunti. Kuntuma. Kuntunna. Kuntu. Kunna. Jadi di sini ada antum kuntum. Jadi ada ketemu dengan kuntum. Jadi kita lihat lagi kola sudah ya, kola fi'il madi ajwab. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Mari kita lihat ja'ilun ini apa? Ja'ala yaj'alu. Iya Pak. Anta taj'alu ya. Jadi yaj'alu kalau anta taj'alu. Yaj'alu, yaj'alani, yaj'aluna. Taj'alu, taj'alani, yaj'alna. Ini jari manis. Kemudian anta taj'alu di sini. Antum taj'alani, antum taj'aluna. Anti taj'alina, antum taj'alani. Antunna taj'alna. Ana aj'alu, nahnu naj'alu. Kalau ja'ilun ini fa'ilun, ini isim fa'il ya. Apa itu isim fa'il? Isim fa'il adalah yang menjadikan. Ja'ala artinya menjadikan. Jadi ja'ilun yang menjadikan. Tapi sering digunakan sebagai diartikan sebagai menjadikan.
diartikan yang kalau menjadi sifat. Tapi kalau tidak menjadi sifat, yangnya tidak digunakan. Jadi sama dengan artinya menjadikan. Sekarang ada afsada yufsidu. Ja'ilun ini fil, tadi ada isim fa'il ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu tadi sudah ketemu, qala qalu. Sekarang taj'alu. Tadi sudah ketemu, ada taj'alu, anta taj'alu. Engkau menjadikan. Taj'alu, apakah engkau akan menjadikan. Sekarang yufsidu. Ini sulasi mazid yang tambahnya satu huruf dari fasada menjadi afsada, yufsidu, afsid. Maaf ini salah, afsada yufsidu afsid. Afsada yufsidu afsid kalau fi'il amarnya ya. Afsada yufsidu, af'ala yuf'ilu. Ada satu lagi nanti, anba'a yunbi'u, anbi. Nanti ini diganti di dalam catatan, afsada af'ala yuf'ilu af'il ya. Demikian juga dari naba'a, jadi anba'a yunbi'u anbi. Yang ada di dalam ayat tadi, ini fi'il amar. Fi'il amar itu ada di jari tengah sampai telunjuk ya. Coba kita praktekkan. Anta anbi, antuma anbi'a, antum anbi'u ya. Anti anbi'i, antuma anbi'a, antum anbi'na. Tapi dalam ayat itu adalah anbi'u. Beritahukan oleh kalian, sebutkan oleh kalian. Kemudian ada yufsidu yasfiku ya. Yasfiku, safaka, yasfiku, fa'ala, yaf'ilu. Ini polanya. Fa'ala, yaf'ilu. Kan dari fa'ala itu ada 3. Fa'ala, yaf'ulu, fa'ala, yaf'alu, fa'ala, yaf'ilu. Ini fa'ala, yaf'ilu. Safaka, yasfiku. Bahkan sama dengan aradha, ya'ridu. Mempertunjukkan, memperlihatkan, mengemukakan. Ini aradha ya'ridu. Sedangkan kata yusabbihu, nusabbihu, kami bertasbih ya. Nusabbihu, kami bertasbih. Kita lihat sabbaha yusabbihu. Ini dari pola. Ini juga sulasi mazid, polanya fa'ala yufa'ilu, tambahan satu huruf ya. Sabbaha yusabbihu, kalau nahnu fil mudhari, nusabbihu. Sama dengan ini, qaddasa yuqaddisu, nahnu qaddasa yuqaddisu, nahnu nuqaddisu. Polanya sama juga, allama, ini qaddasa mensucikan, allama yu'allimu, ini juga mengajar artinya. Fa'ala yufa'ilu. Jadi 3 fi'il ini polanya fa'ala yufa'ilu. Sabbaha yusabbihu. Qaddasa yuqaddisu. Nahnu nuqaddisu. Nahnu nusabbihu. Allama yu'allimu. Kemudian hamdika, bihamdika, dengan mujimu. Ini asalnya dari hamada, hamida, yahmadu, hamdun. Jadi hamdun, ini hamdi asalnya dari hamdun, jadi masdar ya. Hamida fil madhi, yahmadu fil mudhari, hamdun masdar. Kalau masdar itu sama dengan gerund, sama dengan infinitif ya. Artinya sama. Kalau hamada memuji, yahmadu, hamida yahmadu, hamdun memuji. Kemudian alima ya'lamu. Alima ya'lamu,
itu mengetahui ya, tahu. Kalau ana a'lamu, antum ta'lamun. Ana a'lamu, antum ta'lamun. Dari ya'lamu kita coba mulai dari kelingking. Ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna. Ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna. Ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna. Ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna, a'lamu, a'lamu. Sedangkan kata shadiqin, kita menemukan di sini kata shadiqin, in kuntum, jika kalian. Jadi kana itu artinya seperti to be dalam bahasa Inggris ya. In kuntum, jadi kana, kunta, kuntuma, kuntum, jika kalian shadiqin, orang yang benar. Nah, kita lihat shadiqin, ini dari fi'il shadaqa, yasduku shadiqun. Shadaqa fil madi, yasduku fil mudhari'. Shadiqun isim fa'il, orang yang benar. Shadiqun ini jama'. Shadiqin ini jama'. Jadi shadiq orang yang benar, shadiqun orang-orang yang benar, shadiqin orang-orang yang benar. Jadi itulah yang bisa kita ambil dari ayat 31, 30 dan 31 surat Al-Baqarah. Apakah ada yang perlu ditanyakan dari slide yang pertama ini? Tidak ada? Sudah kalau bisa? Ya, silakan. Alam itu kalau ahsan itu sama gitu artinya wazan itu. Ahsana itu ahsana yuhsinu, af'ala yuf'ilu. Ahsana yuhsinu, afsada yufsidu. Anba'a yunbi'u, ahsana yuhsinu. Maksudnya ini yang artinya lebih mengetahui kan tidak? Atau ahsan kan bisa lebih baik. A'lam ya dari sini. Iya. A'lam dari alim. Ini tadi saya ganti lupa ini. A'lam itu bisa saya mengetahui, itu fi'il mudhari. Bisa juga dari alimun, isim fa'ilnya alimun. Kemudian tahu, tapi lebih mengetahui itu a'lam. Ada yang mengartikan, kebetulan saya tadi diubah mungkin karena terpengaruh dari terjemahan di sini. Aku mengetahui, padahal sering diterjemahkan aku lebih mengetahui. Jadi kalau lebih mengetahui juga a'lamu, tetapi saya tahu juga a'lamu. Oh, sama. Sama, kebetulan sama ya. Misalnya kabirun ya, misalnya kabirun lebih besar, akbaru. Tawilun itu panjang, tinggi, lebih panjang, atwalu itu pola af'alu. Memang saya karena dilihat terjemahnya di sini mengetahui, jadi saya terjemahkan dari fi'il mudhari ya. Jadi alima ya'lamu ana a'lamu dari sini. Silakan yang lain. Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Ayat ke-32 dan 33. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka. Mereka berkata atau menjawab, Maha suci Engkau. La ilma lana, kami tidak mengetahui atau tidak ada pengetahuan pada kami. La ilma lana, tidak tahu. Illa ma'allam tanah, kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Alam ta'na, di sini tak Engkau, nak kami. Innaka, sesungguhnya Engkau antal alim, yang maha mengetahui, al-hakim, dan maha bijaksana. Kita lihat sekarang apa di sini.
Alam aqul lakum. Oke, dilanjutkan dulu. Qala, lantas Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum, beritahukan kepada mereka bi asmaihim, nama-nama mereka. Falamma ambahum, maka setelah Nabi Adam menjelaskan kepada mereka bi asmaihim, nama-nama benda itu, nama-nama mereka. Iqim di sini malaikat, ini lain im adalah benda. Qala, Allah berfirman, alam aqul, bukankah telah aku katakan lakum kepada kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu. Ini juga diterjemahkan oleh Depak, ini mengetahui. Padahal pengertian a'lamu bisa lebih mengetahui. Mungkin di sini lebih tepat, ini terjemahan Depak ya. Inni a'lamu, aku mengetahui ghaibas samawati wal ard, yang tidak nampak di langit dan di bumi, yang gaib di bumi dan di langit dan di bumi. Wa a'lamu, dan aku mengetahui apa yang kalian utarakan, ma tubduna wa ma kuntum, dan apa yang kalian taktumun, sembunyikan atau rahasiakan. Mari kita lihat di sini alam akul, akul. Alam akul. Ya, akul yang saya akan jelaskan akul. Kenapa jadi akul? Itulah salah satu proses kenapa jadi akul, karena dia adalah fi'il ajwaf ya. Qala, qala, qalu ya. Kalau mudhari'nya yaqulu, yaqulu, yaqulani, yaquluna, taqulu, taqulani, yaqulna, taqulu, taqulani, taquluna, taqulina, taqulani, taqulna, aqulu, ana aqulu. Karena didahului oleh lam maka menjadi akul ya. Akul, lamnya jadi mati, kemudian karena waw dan lam ada dua huruf mati maka waw yang dihilangkan. Itu yang dimaksud huruf sakit ya. Karena dua-duanya karena hurufnya mati, ini karena yang pertama akulu waw sudah mati, sukun. Tapi lam karena alam itu menyebabkan lamnya mati di sini. Akul. Karena ada dua berurutan huruf yang mati, maka yang huruf yang lemah ini dihilangkan. Jadi alam akul. Kemudian ini pola kola itu kola yakulu, ini fa'ala yakulu ya. Sama seperti kata ma yaktumu, menyembunyikan. Yaktumu fi'il mudhari. Kalau antum taktumuna, yaktumu, yaktumani, yaktumuna, taktumu, taktumani, yaktumna. Kita ke jari tengah, taktumu, taktumani, taktumuna. Ya, ke taktumuna ya. Taktumina, taktumani, taktumna, aktumu, naktumu. Subhanaka. Beri sabaha yasbahu, subhan. Ya. Maha suci. Subhan ini masdar. Subhanaka, maha suci engkau. Sedangkan ilma dari masdar ya, ilmun. Ilma, la ilma, tidak ada ilmu. Jadi artinya tidak tahu. Alima ya'lamu ilmun. La ilma, tidak ada ilmu. Allama, mengajarkan artinya ya. Allama, allamta. Jadi allama, allama, allamu, allamat, allamata, allamna. Kalau anta, allamta, allamtuma, allamtum, allamti, allamtuma, allamtunna, allamtu, allamna. Artinya mengajar. Fil amarnya, fil mudhari'nya yu'allimu. Fa'ala yufa'ilu. Allama yu'allimu. Sulasi mazid tambah satu huruf ya. Kemudian alim.
Alim. Dari mana alim? A'lamu. Maaf, a'lamu. Lebih mengetahui. Alima ya'lamu ya. Kalau ana a'lamu. Masdarnya ilmun. Kemudian isim fa'ilnya fa'ilun alimun. Jadi a'lamu itu dari alim ya, dari alim. Ini bentuk komparatif lebih ya. Alimun tahu, kalau a'lamu lebih tahu. Nah, sekarang apa alim? Alimun itu dari alim juga namanya sifat mubalaghah. Polanya fa'ilun. Sifat mubalaghah itu apa? Yang sangat gitu. Makanya kita al-alim maha gitu. Itu polanya fa'ilun. Asalnya dari alimun, tapi sifat mubalaghahnya ini halimun. Sama juga dengan hakimun, sifat mubalaghahnya hakimun. Atau mungkin sering baca bismillah, rahimun, asalnya fa'ilun, asalnya dari rahimun ya. Sifat mubalaghah untuk menunjukkan sangat itu menjadi polanya fa'ilun, hakimun. Kemudian ghaiba. Ghaiba ini masdar. Ghaba yaghibu ghaibun. Ghaiba yang tidak nampak. Ghaibas samawat yang tidak nampak di langit, yang gaib di langit dan di bumi. Kemudian abda. Abda ini fiil sulasinya adalah nakis ya. Karena ba dal ya ya. Kemudian menjadi fiil sulasi mazid af'ala. Di abda yubdi sama polanya af'ala yuf'ilu. Dari yubdi fil mudhari antum tubduna. Ini ada di jari tengah ruas ketiga antum tubduna. Coba dengarkan, saya akan tasdif dari kelingking ya. Yubdi, yubdiyani, yubduna. Tubdi, tubdiyani, yubdina. Tubdi, tubdiyani, tubduna. Nah, antum. Tubdina anti, tubdiyani, tubduna, tubdina. Ubdi, nubdi. Ini antum, tubduna. Apa artinya abda? Menampakkan. Kita lanjut. Kana, kana, kanu. Nih. Kola, kola, kolu. Kolanya sama ya. Ini kana coba kita perhatikan. Ini fi'il madhi. Kana dari mulai jari manis, jari kelingking maaf. Kana, kana, kanu. Jari manis kanat, kanata, kunna. Anta, kunta, kuntuma, kuntum, anti, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Ini ada di jari tengah ruas ketiga, kuntum. Pada slide yang ke-9, 10 ini ada yang perlu dijelaskan ulang atau sudah jelas? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah jelas? Baik. Baik, kita di sini jelaskan sifat mubalaghah ya, sifat mubalaghah. Ini bentuk-bentuk sifat mubalaghah ada 5, ada khamsi auzan, ada 5 pola. Yang pertama fa'ulun. Contohnya syakurun, ghafurun, saburun gitu ya, sifat mubalaghah ya. Dari apa asalnya syakurun? Dari syakirun jadi syakurun. Ghafirun jadi ghafurun. Sabirun dari saburun jadi sabur. Asalnya dari isim fa'il ya. Yang kedua ada pola fa'alun.
fa'alun. Misal razzaqun itu polanya fa'alun, wahhabun ya itu fiil pola itu fiil apa? Sifat mubalaghah dengan pola fa'alun. Ada pola mif'alun, media contoh media pun, mila pun, mediaun. Tapi di dalam Al-Quran ini hampir tidak digunakan. Yang sering itu satu fa'ulun, fa'alun, ada lagi fa'ilun. Contoh rahimun tadi ya, karimun, samiun ini kurang ya, hakimun. Dan yang kelima ini juga fa'ilun, hadirun, yaqidun, jazi'un. Ini hampir tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Al-Quran adalah satu fa'ulun, yang kedua fa'alun, yang ketiga fa'ilun. Yang fa'ulun adalah syakurun, yang fa'alun contohnya razzaqun, contoh ada fa'ilun adalah rahimun. Ada yang bertanya tentang sifat mubalaghah? Jadi sekarang tahu dari mana kata syakur, ghafur, razzaq, dan rahim. Tadi sudah diberikan contoh di atas. Ini berarti di luar wazan-wazan itu, Ustaz? Iya, ditambahkan karena ini akan berkaitan. Kan ada fiil, karena ada kan kita punya pola fa'ilun ya, isim fa'il. Dari situ dulu berangkatnya. Oke, sudah fa'il tahu isim fa'ilun pola dari apa? Iya. Isim fa'il ya. Misalnya doroba, doribun ya. Nah, dari isim fa'il itu dibentuk, lahirlah namanya sifat mubalaghah. Kalau doribun itu memukul, yang memukul biasa aja. Atau rahimun, yang memberi rahmat biasa aja. Tapi kalau rahimun, nah, ada lagi sobirun biasa, sabar. Tapi kalau soburun, maha penyabar. Dari turunan dari isim fa'il. Untuk memudahkan ini memang di Arab itu selalu pakai pola. Jadi ada rujukan. Jadi kalau sudah tahu, kemudian tahu polanya, oh ini dari asalnya dari apa. Kegunaannya apa? Kegunaan bisa menelusuri asal muasal sebuah kata. Karena akan dikembalikan ke pola. Ada lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, itu namanya apa tadi? Sifat mubalaghah. Berarti jadi sifat ya, namanya sifat. Tapi artinya sangat, mubalaghah. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat ke-34 dan 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami berkata, qulna lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, bersujudlah kalian li Adam, kepada Adam. Kenapa diterjemahkannya harfiah? Karena supaya yang dijelaskan juga harfiah, bukan kalimat global ya. Fa, maka sajadu, mereka bersujud kepada Adam, illa, kecuali iblis. Aba menolak. Nah, iblis menolak, wastakbaro, dan menyombongkan diri, wakana, dan iblis itu menjadi minal kafirin, bagian dari orang-orang yang kafir. Wa qulna, dan kami berkata, ini Allah, ya Adam, hei Adam, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula, dan makanlah minha ragadan haitsu syi'tuma, semau kalian berdua, wala taqraba, jangan kalian mendekati, ini fi'il
nahi, wala taqraba, jangan kalian mendekati hadhihi syajarata, pohon ini. Fatakuna, karena kalau engkau mendekati, kalian berdua akan menjadi minal zalimin, dari orang-orang yang zalim. Karena engkau akan menjadi orang yang zalim. Mari kita lihat kata. Tadi qala sudah ya. Qala, qalu. Ini ada di ibu jari. Qultu, qulna. Bentuk qala menjadi kul itu dimulai di jari manis ruas ketiga ya. Kita akan ulang lagi coba. Qala dari jari kelingking ya. Qala, qalu. Qalat, qalata, qulna. Qulna pendek. Qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Kalau yang untuk hunna di jari manis ruas ketiga itu pendek, qulna. Tapi kalau nahnu, qulna. Kemudian sajada. Sajada artinya bersujud. Kalau hum, sajadu. Kita coba. Sajada, sajadu. Di ruas ketiga ya. Kemudian fi'il mudhari'nya yasjudu. Fi'il amarnya usjud. Usjud. Kalau antum usjudu. Mari kita fi'il amar sudah kita pelajari. Ada di jari tengah dan telunjuk. Usjud, usjuda, usjudu. Antum ada di ruas ketiga jari tengah. Kalau anti usjudi, usjuda, usjudna. Jadi usjudu, sujudlah kalian. Sedangkan aba ini fi'il naqis ya. Fi'il naqis karena lam fi'ilnya ini adalah huruf ilat. Aba. Aba ya'ba ini fa'ala yaf'alu ya. Istakbara. Jika asal katanya kabura, kabbara, kemudian menjadi istakbara, ini sulasi mazid yang tambahannya 3 huruf ya. Asalnya kabbara, tambahannya alif sinta. Seperti istaghfara. Ya. Istaghfara. Di sini istakbara, yastakbaru, menyombongkan diri. Membesarkan diri. Ya. Kemudian kafara dari kafir. Kafara yakfuru, kafir. Kafara, kafir adalah isim fa'il. Kafir. Kalau jamaknya kafirun atau kafirin. Mungkin yang sering kita dengar muslimun, muslimin. Itu fi'il isim fa'il ya. Kafirun, fa'ilun. Polanya adalah fa'ala yaf'ulu fa'ilun. Sama dengan sakana. Sakana itu tinggal. Sakana yaskunu uskun. Sakana fil madi, yaskunu fil mudhari, uskun fil amar. Tinggallah. Uskun anta. Tinggallah kamu. Kemudian fi'il akala. Fi'il akala ini fi'il sahih. Tapi mahmuz ya. Kenapa disebut mahmuz? Karena fafiilnya adalah hamzah. Coba perhatikan. Akala ya'kulu kul. Nah, hamzahnya hilang. Ya. Padahal ini polanya fa'ala ya'kulu uf'ul mestinya ya. Fa'ala ya'kulu uf'ul. Tapi karena ini ada hamzah atau mahmuz, maka menjadi kul. Dan kalau 2 menjadi kula. Kula, makanlah kalian berdua. Jadi kula dari mana? Dari kul. Coba
Coba kita lihat dalam ayatnya. Wakula, ini waknya, dan makanlah kalian berdua minha di surga, dari surga, ragadan haitsu syi'tuma, kehendakmu, semaumu. Ya. Akala ya'kulu kul. Kula misalnya ini kul adanya di jari tengah ya. Kul, kula, kulu, kulu washrabu. Masih ingat ya di wala tusrifu dari kulu. Kita ulang. Di jari tengah kul, kula, kulu. Kalau anti kuli, kula, kulna. Makanlah kalian. Rogadan ini adalah masdar. Jadi untuk menerangkan kula. Makanlah sepuasmu. Seperti yang kalian inginkan. Rogadan. Rogada yargadu rogadan. Baik, kita lanjutkan sya'a. Ini termasuk mu'atal naqis. Kenapa disebut mu'atal naqis? Karena ain fi'ilnya atau huruf kedua merupakan huruf illat atau huruf mu'atal. Huruf illat. Sya'a fi'il madhi, yasha'u fi'il mudhari. Antuma syi'tuma. Syi'tuma. Jadi kita coba dari sya'a, sya'a, sya'u. Itu kelingking. Jadi manis sya'a, sya'at, sya'ata, syi'na. Dari kunna syi'na. Kalau anta syi'ta, syi'ta, syi'tuma, syi'tum, anti syi'ti, syi'tuma, syi'tunna, ana syi'tu, nahnu syi'na. Di sini ada di jari tengah ruas kedua. Sya'a ya sya'u. Kalau ini polanya fa'ala yaf'alu. Zalama yadlimu zalimun. Zalama fil madhi, yadlimu fil mudhari, zalimun isim fa'il. Fa'ilun. Ismu fa'il. Zalimun jamak dari zalim, orang yang zalim, atau nanti ketemunya kalau tidak zalimun kemungkinan zalimin. Yang perubahan ini akan dibahas dalam bahasa Arab kedua nanti dalam nahwu ya. Wala taqraba. Qaraba yaqrabu. Yaqrabu ini fi'il mudhari, yaqrabu yaqrabani yaqrabuna. Taqrabu taqrabani yaqrabna, taqrabu taqrabani antuma. Karena ini Adam dan Hawa. Wala taqraba. Kenapa taqraba? Kemana nunnya? Ya. Karena ini fi'il nahi, ya, fi'il merarang. Kalau ada la, maka nunnya akan hilang. Jadi la taqraba. Asalnya taqrabani. Karena ada la yang artinya jangan, maka nunnya harus dihilangkan. Jadi la taqraba. Janganlah kalian. Begitu juga dari kana. Kana yakunu. Kalau antum takunani. Tapi kan ini kelanjutan dari jawaban maka. Nah, jangan kamu dekati. La taqraba. Ini ada bisa diartikan jika kamu mendekati maka nah di situ fatakuna maka kalian. Nah, jawaban yang semacam itu maka harus dihilangkan nunnya. Fatakuna asalnya takunan. Mari kita lihat lagi di dalam ayatnya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba. Jangan kalian berdua nih. Asalnya taqrabani, fatakuna asalnya takunani, minal zalimin masuk dalam golongan orang yang zalim. Baik, ada yang perlu ditanyakan dalam kesempatan ini? Persilakan.
Dan insya Allah kesulitannya bukan karena polanya, tetapi katanya yang untuk di-adjust, untuk disesuaikan dengan pola ya, untuk pemahamannya. Dan dengan cara latihan ini akan memudahkan, karena di dalam bahasa Arab tuh enaknya karena ada pola. Jadi mudah ditelusuri. Ini sekarang ada berapa orang? Ada 10. Ada 9 orang ya. Silakan, ada yang bertanya. Kita lanjutkan. Surat Al-Baqarah ayat 36 dan 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'azallahuma. Maka mereka fa'azallahuma syaitan. Maka mereka digelincirkan oleh setan. Kata digelincirkan karena sudah belajar tata bahasa yang sintaksis atau sudah bukan sorof lagi ya, tapi yang kita lihat sekarang azallahuma, menggelincirkan. Setan menggelincirkan mereka berdua, menyesatkan mereka berdua, anha dari surga. Fa'akhrajahuma, lantas setan itu mengeluarkan mereka, akhraja, mengeluarkan. Kalau kharaja, keluar. Akhraja, af'ala, mengeluarkan mereka berdua. Mimma kana, dari tempat mereka berdua, yaitu di surga. Kana, ya. Ini berdua, kana, wa qulna. Maka kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian semua, antara Adam, Hawa, dan setan. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian menjadi musuh yang lain. Antara manusia menjadi musuh, setan menjadi musuh bagi Adam dan Hawa dan keturunannya. Walakum, dan untuk kalian, fil ardi, di bumi, mustaqarrun, ada tempat tinggal, wa mata'un, dan kesenangan, ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Fatalaqa, maka Adam memperoleh. Fatalaqa Adamu, Adam memperoleh min rabbihi, dari Robnya, kalimatin, kalimat, jama dari kalimat, kata-kata, tapi maksudnya adalah ungkapan, doa. Fataba alai, maka Allah menerima taubatnya. Hi-nya ini Adam. Allah menerima taubat Adam. Innahu, sesungguhnya Allah, huwat tawwab, yang maha menerima taubat, ar-rahim, maha menerima, maha penyayang, pengasih. Jadi kita lihat, azalla ini ada mudha'af, fi'il mudha'af. Kenapa disebut mudha'af? Perhatikan, karena ada tasdid. Azalla asalnya azlala, jadi polanya af'ala. Yuzillu asalnya yuzlilu. Dalam bahasa Arab kalau ada huruf yang sama, nih lam double, jadi yang satu menjadi tasdid. Azalla yuzillu. Padahal ini polanya af'ala yuf'ilu, azlala yuzlilu. Sama polanya dengan akhraja yukhriju. Af'ala yuf'ilu, ya. Af'ala yuf'ilu, akhraja yukhriju, mengeluarkan. Kalau keluar bahasa Arabnya kharaja. Tetapi kalau mengeluarkan akhraja, ya. Kemudian habata yahbitu, ihbit. Habata fil madhi, yahbitu fil mudhari, ihbit fil amar. Kalau antum, ihbitu. Mari kita tasrif dari jari tengah ya. Anta, ihbit, ihbita, ihbitu. Anta ihbit, antuma ihbita, antum ihbitu.
turunlah kalian. Anti ihbiti, antuma ihbita, antuna ihbitna. Nah, sekarang baru ketemu yang sudah kita kenal, tetapi baru ketemu contohnya. Mustaqarrun. Mustaqarrun itu isim fa'il dari fi'il istaqarra. Istaqarra artinya menetap. Jadi mustaqarrun tempat menetap. Mustaqarrun ada ismul makan. Itu ada isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat. Isim makan, isim zaman. Isim makan, isim zaman itu sama. Mustaqarrun. Bahkan hampir sama dengan isim maf'ul, mustaqarrun. Mustaqirun yang menempati, mustaqarrun yang ditempatkan. Menempatkan yang ditempatkan. Sekali lagi, mustaqarrun ada ismul makan, isim makan. Jadi kata benda yang berarti tempat. Kemudian talaqqa. Talaqqa ini asalnya fi'il yang nakis ya, nakis, laqiya. Kemudian pola tafa'ala, ini sulasi mazid yang tambahannya 2 huruf, 1 huruf ta di awal, kemudian huruf yang sejenis dengan ain fi'il. Ta, kemudian ain fi'il ini di sini kan qaf ya, ditasdidkan. Talaqqa, talaqqa, talaqqa ya. Kalau asalnya talaqqa ya, tafa'ala ya. Tapi huruf ilat tidak biasa diberikan harakat ya. Talaqqa, jadi talaq asalnya talaqqa ya. Talaqqa apa artinya? Tadi mendapatkan. Fatalaqqa Adamu, jadi Adam memperoleh ya, mendapatkan. Kemudian kata taba. Taba kalau manusia artinya bertaubat. Tapi kalau taba disandarkan kepada Allah, artinya taba, menerima taubat. Jadi katanya sama, cuma kalau diartikan berbeda. Kalau dijelaskan lebih panjang tentu ada alasan. Tapi kita singkat saja bahwa taba artinya kalau manusia bertaubat seperti Adam bertaubat. Tapi kalau Allah fataba alai, Allah menerima taubatnya. Taba yatubu taubatun. Taba fil madi, yatubu fil mudhari, taubatun masdar, taibun adalah isim fa'il. Taba yatubu taubat. Di dalam Al-Quran tadi kita baca ada tawwab. Tawwab adalah sifat mubalaghah, tadi sudah dibahas dengan pola fa'alun. Asalnya taibun. Tapi kalau pola fa'alun, tawwabun. At-tawwab, fa'alun. Ini alif dan lam ini tambahan. Kemudian ar-rahim. Kalau dihilangkan alnya ini rahimun. Dari rahimun, dari fa'ilun. Kemudian diubah menjadi sifat mubalaghah menjadi fa'ilun, rahimun. Ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Qulnah bitu minha jami'a. Allah kami berfirman, qulna ihbitu, turunlah kalian Adam, Hawa, kemudian syaitan. Ihbitu minha, dari surga. Jami'an seluruhnya. Jadi turunlah kalian semua dari surga. Ya. Falamma ya'tiyannakum, jika datang pada kalian
minni dariku hudan, jika sampai kepadamu petunjuk dariku. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidak perlu rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak perlu bersedih hati. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, tidak tabi'ah, lawannya dari tabi'ah mengikuti, kafaru. Wa kazzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, kebalikan dari paman tabi'ah hudaya. Ulaika, mereka itu ashabun nar, para penghuni neraka. Hum, mereka fiha, di dalamnya khalidun, kekal. Coba kita lihat. Ya'tiyanna, ata ya'ti, datang, ya. Datang, ata ya'ti, fa'ala yaf'ilu, ata ini fi'il naqis, ya. Fi'il naqis, karena huruf ilatnya di lam fi'il, ata ya'ti. Kemudian ditambah nun taukid sakilah. Apa nun taukid sakilah? Nun taukid sakilah adalah nun yang bertasydid di sini. Ini nun taukid sakilah. Tujuannya apa? Untuk memberikan penegasan. Jika benar-benar kita sudah datang kepadamu hudan, petunjuk, ya, ya'tiyana. Kalau ya'ti datang, tapi ya'tiyana benar-benar datang. Sampai adanya. Hatta ya'ti. Ya'tiyana. Ini dari ya'ti yang ditambah dengan nun taukid sakilah. Taukid artinya menegaskan, menguatkan, mengokohkan. Disebut sakilah karena ada nunnya bertasydid. Karena ada juga nun taukid khafifah yang ringan, itu nun taukidnya yang nunnya disukunkan, ya'tiyan. Nah itu khafifah. Dan sakilah ini nun taukid yang paling berat, ya, menunjukkan juga penegasannya yang lebih dari yang sukun, ya. Ya'tiyanna. Tabi'a yatba'u. Ini polanya fa'ila yaf'al. Faman tabi'a, mengikuti. Khafa ya khafu khawfun. Khafa ya khafu khawfun. Khafa fil madi ya khafu fil mudhari khawfun masdar. Fala khawfun, maka tidak ada takut. Hazina yahzanu. Hazina sedih. Fil madi yahzanu, sedih. Fil mudhari falahum yahzanuna. Coba kita dari fil mudhari kita tasrif, yahzanu, yahzanani, yahzanuna hum. Hiya tahzanu, tahzanani, yahzanna. Anta tahzanu, tahzanani, tahzanuna. Anti tahzanina, tahzanani, tahzanna. Ahzanu, nahzanu. Baik, kita tambahkan di sini ada kafara. Kafara ini satu harus menggunakan kata huruf bi, ya. Kita belajar kan ada isim fi'il harf, ya. Kafara yang berarti tidak percaya adalah pakai bi. Demikian juga amana bi. Ya, nanti akan ketemu yang semacam ini. Kalau tadinya saya tidak akan berikan bi, tapi sekarang harus sudah tahu kafara bi. Kafaru bi. Artinya kafir. Hum kafaru, kafara bi. Tapi yang kita tasrifnya kafaronya aja. Bi-nya ini satu kaitan, sinonim dengan ini preposisi. Coba kafara, kafaro, kafaru. Kafarat, kafarota, kafarna, kafarta, kafartuma, kafartum,
kafarti, kafartuma, kafartuna, kafartu, kafarna. Ini ada di kafaru, ada di ruas ketiga jari kelingking. Jadi kafara yakfuru ya, fa'ala yaf'ulu. Kadzdzaba yukadzibu, fa'ala yufa'ilu. Kebetulan kalau sudah tahu polanya, diganti kata tetap aja ya bisa kita buat. Di atas sudah sabbaha yusabbihu, qaddasa yuqaddisu, 'allama yu'allimu. Di sini kadzdzaba bi, kadzdzaba yukadzibu. Di dalam ayatnya kadzabu, kadzabu, ini kadzaba, kadzaba, kadzabu, ada di ruas tiga kelingking. Kadzabat, kadzabata, kadzabna, kadzabta, kadzabtuma, kadzabtum, kadzabti, kadzabtuma, kadzabtunna, kadzabtu, kadzabna. Nah, sedangkan khalidun tadi sudah dibahas ya, fa'ilun asalnya dari fa'ilun. Khalada yakhludu, khalidun fa'ilun. Dan jamanya ada waw dan nun, khalidun. Ini jama. Khalidun dari fa'il amr, dari isim fa'il, khalid fa'il, jamanya khalidun. Ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ya, sudah paham, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ya. Ya, ada yang bertanya? Ya, cukup satu. Ya, silakan. Cukup ya? Cukup. Ya, baik. Kita lanjutkan ayat 40 dan 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israila, wahai Bani Israel, anak keturunan Israel, Nabi Yakub ya. Uzkuru, ini karena dipisah, kalau disatukan ya Bani Israil uzkuru, tapi saya pisahkan uzkuru. Ingatlah ni'matiya, nikmatku, allati an'amtu, yang telah aku berikan. An'ama dari nikmat, an'ama yang telah aku berikan kepada kalian. Alaikum. Wa aufu, dan penuhilah bi ahdi, janji kalian kepadaku. Ufi bi ahdikum, maka aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Wa iyaya, dan hanya kepadaku dan kepadakulah farhabun, maka kalian harus takut. Farhabun, maka takutlah kepadaku. Yang kedua perintah kepada Bani Israel, yang pertama tadi uzkuru, supaya mengingat karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Jika kalian mengingat, maka dan selanjutnya penuhi janji kalian kepadaku. Kalau itu dilakukan, maka aku pun akan penuhi janjiku kepada kalian. Dan perintah Allah, kalian hanya boleh takut kepadaku, hanya kepadaku lah kalian harus takut. Wa aminu, dan berimanlah kalian, bi, ada bi ya, kalau amanah pasti pakai bi. Wa aminu, dan berimanlah kalian bima anzaltu, kepada kitab yang telah aku turunkan. Musaddiqan, karena kitab itu yang dimaksudkan adalah Al-Quran, membenarkan lima ma'akum, kitab yang ada pada kalian. Wala takunu, dan janganlah, la di sini, jangan, takunu kalian menjadi, awwala kafirin, orang yang pertama kafir, atau orang yang pertama tidak mempercayai Al-Quran. Jadi Allah meminta kepada Bani Israel itu supaya beriman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengafirmasi apa kitab Taurat yang ada pada mereka. Jangan sebaliknya, malah
bersikap kafir atau tidak mempercayai kepada Al-Quran. Wala tashtaru, jangan engkau menjual, yang membeli. Ishtara yashtari, tapi yang maksudnya menukar. Wala tashtaru bi ayati, janganlah engkau membeli dengan ayat-ayatku samanan qalila, dengan harga yang sedikit, hal yang sepele. Janganlah kalian menukar ayatku dengan hal yang sepele, samanan qalila, harga yang remeh-temeh. Wa iya yafattaqun, dan hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Jadi insya Allah kalau peserta sudah mengikuti dengan seksama apa yang disampaikan, akan mudah dalam memahami ayat-ayat. Karena yang paling enak tuh membaca ayat tapi kita pun bisa mengikuti dengan artinya. Insya Allah asal sabar, karena syarat belajar itu adalah sabar. Tidak seperti file yang ada di disket bisa di copy paste, tidak bisa. Belajar adalah proses pemahaman, proses pengenalan, ya. Baik, kita lihat sekarang. Uzkuru, sengaja di sini tidak di uzkuru, dzakara yadhkuru, ya. Dzakara yadhkuru, uzkur, fa'ala yaf'ulu, uf'ul. Dzakara yadhkuru, uzkur. Kenapa pakai wawu uzkuru? Karena ini antum. Uzkur, uzkura, uzkuru, uzkuri, uzkura, uzkurna. Ini jari tengah. Dari jari tengah ruas ketiga. Sekali lagi. Uzkur, uzkura, uzkuru. Uzkuru, ingatlah. Uzkuru, sebutlah. Jadi kata uzkur itu bisa sebut, bisa ingat. Ingatlah atau sebutlah. Wadhkuru, sebutlah atau ingatlah. An'amtu. An'amtu asalnya an'amau. Polanya af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. An'amtu dari nun ain mim, ya, nikmat, na'ima. An'amta memberi nikmat, tapi sering kali kita terjemahkan memberi. Al-amtu, nikmat yang telah aku berikan. An'amtu, an'amta. Kalau di surat Al-Fatihah ada an'amta alaihim. An'ama, an'amtu. Coba kita tasif dari mulai jari kelingking. An'ama, an'ama, an'amu, an'amat, an'amata, an'amna, an'amta, anta, an'amtuma, an'amtum. Telunjuk an'amti, an'amtuma, an'amtunna, an'amtu, an'amna. Di situ, ya. Aufu. Ini aufu, ini fi'il polanya af'ala, ya. Af'ala. Asalnya aufa. Nanti kalau diperlukan ditulis. Asalnya 3 huruf, wawu, fa, gitu, ya. Wawu, fa, ya, alif. Asalnya wawu, fa, ya, alif. Jadi huruf lafif makrun, ya. Lafif mafruk. Sebab fa fiilnya wawu, ain fiilnya fa, lam fiilnya alif, ya. Kemudian fiil amarnya af'ala yuf'ilu af'il. Aufi, misalnya, ya. Fiil amarnya aufi. Aufi, aufiya, aufu, gitu, ya. Sekali lagi kita jari tengah. Aufiya, aufi, aufiya, aufu, ya. Aufi, aufiya, aufina. Kita ulangi. Jadi aufu artinya penuhilah oleh kalian. Aufi, aufiya, aufu. Kemudian kita sudah ahidayah, ahadu, ahdun. Ahdun masdarnya. Kalau janjiku adalah ahdi. Janjimu ahdikum. Kita sudah belajar. Ahdi, ahdi, ahdihi, ahdi, ahdi, ahdikum.
ahdi ahdikum. Nah, ini aufi. Aufi, kalau antum aufu. Aufi, aufu. Ini saya akan hilangkan. Irhabun, farhabuni, maka takutlah. Ini asalnya rohiba yarhabu. Rohiba yarhabu. Fi'il madinya. Fa'ila yaf'alu. Maka fi'il amarnya irhab. Saya ulangi. Rohiba yarhabu irhab. Kemudian ada fa jadi farhab. Rohiba yarhabu irhab. Coba kita sebelum sampai ke nun sini, kita tasib dulu, ada jari tengah dan jari telunjuk ya. Irhab, takutlah. Irhaba, irhabu, takutlah kalian ya. Irhabi, irhaba, irhabna. Nah ini irhabu. Nun ini apa artinya? Nun ini aku ya. Asalnya ada ya-nya sini. Asalnya farhabuni. Tapi dalam ayat hanya farhabuni. Kalau dilihat ini kasroh ini, irhabuni. Jadi takutlah kalian kepadaku. Baik kita lihat dari sekali lagi irhab, irhaba, irhabu. Jadi nunnya adalah saya, aku. Takutlah kepadaku. Gitu ya. Kemudian ada fi'il aminu. Ini sudah sering dibahas dari amana yu'minu imanan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Amana yu'minu imanan. Ini fi'il yang mahmuz ya. Kita salim tapi mahmuz. Amana yu'minu imanan. Ini fi'il amarnya af'il, amin. Kita ulangi. Amana yu'minu amin. Af'ala yuf'ilu af'il. Amana yu'minu amin. Kita tasrif. Fi'il amar ini perintah ya. Kita jari telunjuknya disentuh. Jari tengah maaf. Amin. Amina. Aminu. Amini. Amina. Aminna. Ulangi. Amin. Amina. Aminu. Jadi wa aminu dan berimanlah kalian. Sekarang ada anzaltu. Anzaltu dari dari anak ya. Asalnya anzala. Anzala yunzilu. Af'ala yuf'ilu. Nazala kemudian jadi anzala. Fa'ala menjadi af'ala. Anzala yunzilu. Af'ala yuf'ilu. Ini kata fi'il maudhi. Mari kita tasif dari anzala. Ini fi'il maudhi. Anzala. Anzala. Anzalu. Anzali. Anzala. Anzalat. Anjalata. Anzalna. Anzalta. Anzaltuma. Anzaltum. Anzalti, anzaltuma, anzaltunna, anzaltu, anzalna, anzaltu, anzalna. Jadi kami turunkan. Musaddiqan dari saddaqa, fa'ala ya. Kalau fa'ala berarti sudah sulasi mazid. Tambahan huruf ain fi'il ya, fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'ilun ya. Mufa'ilun isim fa'il. Jadi musaddiqan isim fa'il. Fa'ala yufa'ilu mufa'ilun. Saddaqa yusaddiqu musaddiqun. Saya ulangi lagi. Fa'ala yufa'ilu isim fa'ilnya mufa'ilun. Saddaqa yusaddiqu musaddiqun. Ya. Dan la takunu kafirin bi. Kafir sudah tadi. Takunu. La takunu. Mari kita, ini fi'il mudhari dari kana yakunu. Yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna, takunu, takunani, takununa. Ini, takununa, antum. Kenapa nunnya hilang? Karena ada la yang artinya jangan. Tadi sudah kita bahas di atas. La takunu, asalnya takununa,
kemudian ditambah la, jangan menjadi. Jadi jangan menjadi, kalian jangan menjadi, la takunu. Sekali lagi, la takunu asalnya takununa, ditambahkan la menjadi la takunu. Takununa kalian menjadi, tapi kalau la takunu kalian jangan menjadi. La tashtaru, ini juga asalnya ishtara yashtari, yashtari yashtariyani yashtaruna, tashtari tastariyani yashtarina, tashtari tastariyani tashtaruna, antum. Ini jari tengah ada di ruas ketiga. Tashtaruna, kalian membeli atau kalian menukar. Karena ada la maka nunnya hilang. Tapi harus ada alif di sini untuk menjaga, mengamankan makna waw ini. Wala tashtaru. Jadi tashtaruna, karena ada la, nunnya hilang jadi la tashtaru. Ittaquni, fattaquni. Nah, ini sama dengan irhabuni ya. Nunnya adalah aku ya. Jadi asalnya yang di sini ittaqu. Ini fi'il amar dari ittaqa yattaqi ittaqi. Ittaqillah. Ittaqu. Ya. Mari kita tasrif dari jari tengah. Ittaqi, ittaqi ya. Pendek. Ittaqi, ittaqiya, ittaqu. Ittaqi, ittaqiya, ittaqin. Ittaqu, ittaqullah. Ittaqillah. Kalau satu orang ittaqillah. Kalau banyak ittaqullah. Ini pola ittaqa itu asalnya ifta'ala ya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ittaqa yattaqi ittiqa'an. Ini waqa. Dan ini contoh dari fi'il lafif makrun. Sulasinya asalnya waqa. Waw qaf ya. Waw qaf alif ya. Waqa. Kemudian ifta'alanya menjadi ittaqa. Ifta'ala ittaqa yattaqi. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ittaqa yattaqi ittiqa'an. Seperti itu. Nah, sekarang terakhir ini tidak barangkali ada yang sebagai penutup, ada yang mau bertanya, persilakan. Ya, tidak ada. Baik. Ustaz, izin Ustaz. Ya, silakan. Yang apa tadi aufi itu kata dasarnya apa Ustaz? Beda sama yang kalau yang biasa kan ada kuf gitu apa? Yakfi beda. Ya, beda. Aufa ya, asalnya asalnya ini fi'il lafif makrun ya. Asalnya waw fa alif. Wa fa ya, kemudian bentuk af'ala aufa. Af'ala aufa. Coba ambil dirasakan. Af'ala yuf'ilu af'il. Aufa yufi aufi ya. Af'ala yuf'ilu af'il. Aufa yufi aufi. Af'ala yuf'ilu af'il. Afsada yufsidu afsid. Akrama yukrimu akrim. Aufa yufi, ini makanya ada pembahasan fi'il mu'tal, fi'il mahmuz ya. Karena di sini akan ada pemahaman, agak ada sedikit perubahan kedengarannya itu memang berubah. Aufa yufi aufi, itu fi'il amar ya. Aufi aufiya aufu antum ya. Jadi aufi aufiya aufu gitu ya. Aufi pendek, aufiya aufu, aufi aufiya aufina. Nah, di sini baru merasa pentingnya pola ya. Insya Allah nanti akan paham lama-lama. Insya Allah. Ada yang lain? Lewat chat ada dari. Sebentar. Ada chat sebentar.
Dia bertanya, kalau di dalam kaidah Arab, kalau sin artinya mau, kalau musaddiq apa Ustaz? Musaddiq. Kalau sa artinya akan, bukan mau ya. Sa akan, saupa akan. Kalau musaddiq tadi sudah dibahas, saya akan lihatkan lagi. Jauh, kebetulan pertanyaannya agak jauh. Ada musaddiq dengan sa. Kenapa ada musaddiq itu isim fa'il. Dari saddaqa yusaddiqu musaddiqun. Kenapa musaddiqan? Ini bahasannya bukan dalam pelajaran sekarang ya. Tapi yang pelajaran sekarang baru sampai ini adalah isim fa'il. Saddaqa yusaddiqu musaddiq. Saddaqa itu membenarkan. Musaddiq orang yang membenarkan. Saddaqa yusaddiqu membenarkan. Musaddiq orang membenarkan. Tapi kalau sa artinya akan sama dengan saufa. Kalla saya'lamun. Nah, kalla ada lagi di dalam surat At-Takatsur, kalla saufa ta'lamun. Itu saufa artinya akan. Itu dalam surat An-Naba, kalla saya'lamun. Itu sa juga. Mereka akan tahu. Kalau di surat At-Takatsur, kalla saufa ta'lamun. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Karena pertanyaannya apa? Dua hal yang sedikit berbeda. Artinya mau, kalau unsur bukan, ya mungkin sekarang sudah terjawab. Memang ada dua ya. Memang ini siapa, maaf. Sifa ini bertanya tentang dua hal ternyata, tentang sa dan tentang musaddiq. Tentang sa tadi sudah jelaskan. Kalla saya'lamun mereka akan tahu, dengan saufa ya'lamun juga akan artinya. Tapi secara makna nanti mendetilnya. Sedangkan musaddiq dari musaddiq, ada musaddiq, orang Indonesia jadi musaddiq ya, musaddiq asalnya. Fa'ala yufa'ilu mufa'ilun. Saddaqa yusaddiqu musaddiqun. Iya. Mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini, dan dari hari ini ke depan mungkin akan memantapkan pemahaman saja dengan sambil kita mentadaburi Al-Quran, dan sedangkan kaidah atau teori akan disisipkan, seperti halnya ada ketemu dengan sifat mubalaghah itu kan akan disisipkan, atau yang lain-lainnya nanti akan disisipkan jika ketemu dengan kasus yang perlu dijelaskan. Mari kita sama-sama akhiri pertemuan ini dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.